sushi kini telah menjadi bagian gaya hidup anak muda saat ini. Seperti hotdog atau hamburger 20 tahun yang lalu, mendengar kata sushi pasti terbayang ikan mentah yang amis dan tidak memiliki rasa. Tapi apa memang demikian? Mau tahu lebih banyak tentang sushi? Ya, nasi sushi mempunyai rasa masam yang lembut karena dibumbui campuran cuka beras, garam, dan gula. Nasi dan ikan seringkali dibalut nori alias lembaran rumput laut yang awalnya berguna untuk memegang agar tangan tidak lengket. Ikan mentahnya sendiri sih lebih tepat disebut sashimi. Pada abad ke-17, Matsumoto Yoshichi mulai menjual ikan dengan nasi yang diberi cuka sebagai cikal bakal sushi yang kita kenal sekarang. Saat ini sushi lebih menjadi makanan cepat saji atau kudapan. Rasa kalau Indonesia kan lebih khas, lebih dominan tuh pedas, asin, gurih, terus mungkin ada yang lebih suka asam. Itu Indonesia lebih dominan di situ ya. Kalau di luar itu nggak terlalu. Mereka lebih dominan ke citra rasa negara mereka yang mereka misalnya negara itu sendiri. Mereka kadang suka nggak suka pedas, asinnya juga nggak suka gitu. Iya, lebih plain ke situ. Bentuk penyajian sushi yang paling umum tentunya yang digulung atau di-roll. Dalam bahasa Jepang disebut makizushi. Gulungan ini terdiri dari nasi sushi, nori, serta ikan atau sayuran. Ada juga yang disebut hosomaki, alias gulungan kecil dengan nori di sisi luar, di mana satu porsi biasanya berisi sekitar 6 potong. Ada pula nih namanya uramaki, gulungan ukuran yang sedang dengan nori di dalam biasanya terdiri dari 6 atau 8 potong per porsinya. Sementara bentuk yang masih populer hingga sekarang adalah nigiri sushi. Cara membuatnya adalah dengan membentuk segumpal nasi sushi sebesar ibu jari. Lalu di atasnya diletakkan potongan ikan seperti tuna atau yang disebut maguro, bisa juga salmon atau yang disebut sake. Atau jika Anda lebih ingin seperti udang-udangan, bisa juga kok ditambahkan udang atau ebi, belut, unagi, cumi, gurita, atau telur dadar yang biasa disebut tamago. Pelengkap saat menyantap sushi yang paling umum adalah shoyu alias kecap Jepang yang bercita rasa asin, tapi ada juga sih yang sedikit manis. Selain itu ada gari alias manisan jahe berwarna merah muda untuk mengurangi rasa amis ikan dan menetralkan indera perasa kita di antara berbagai rasa ikan. Yang paling populer sekaligus menantang adalah wasabi. Wah, krim dengan rasa pedas menyengat terbuat dari ubi sejenis lobak yang tumbuh di Jepang. Rasanya agak-agak pedas. Kalau kebanyakan hidung jadi rasanya gimana gitu. Karena wasabi memiliki kandungan antibakteri yang sangat tepat untuk dimakan bersama ikan mentah. Enak, seger, padat. Lagi ya, sehat, udah ya tadi. Apa lagi ya? Terus yang isinya atau yang unagi yang matang sih terutama ya. Nah, bagi pemula yang masih geli dengan bayangan memakan ikan mentah, cobalah sushi yang matang. Udang misalnya, biasanya sih selalu direbus. Sementara belut atau unagi selalu digoreng kering. Bahkan ada sushi yang berisikan tempura, misalnya dynamite roll. Atau mungkin kamu ingin mencoba vegetarian sushi, misalnya berisikan timun atau disebut kappamaki, bisa juga avocado atau alpukat. Yang pasti menu sushi berprotein tinggi, rendah lemak, serta mengandung omega 3 yang bermanfaat untuk perkembangan otak janin bagi ibu hamil. Memang makanan nasi yang membalut lauknya ini dari Jepang ini memang digemari oleh banyak kalangan. Tapi yang pastinya kalaupun di Indonesia itu penyajiannya dan
rasanya sudah bercampur dengan cita rasa Indonesia. Dan kalau di restoran-restoran ataupun di tempat minimarket suka dijual dalam kemasan-kemasan dan banyak pilihan. Paula Lalu dan Aprianto melaporkan dari Jakarta.